Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembalinya Bangsawan yang Terbuang, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 hingga chapter 2. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di tengah hujan, di kediaman raja, lahirlah sebuah bayi. Ayahnya Devan menatap Devan sambil berkata, sesuatu yang menjijikan telah lahir. Devan berpikir, itu yang dikatakan ayahnya Devan kepada Devan. Kemalanganku pun terlahir di hari yang sama seperti Kajin, anak yang diberkati oleh Dewa Pedang Kesak, yang terlahir dengan tubuh yang memiliki berkat dan bakat. Mamanya Devan menggendong sambil berkata, kalau saja kamu Kajin. Tak lama kemudian, Devan tak tahu kenapa ayah dan mamanya sangat kecewa terhadap Devan. Devan terlahir tanpa tangan kanan. Ibunya Devan selalu berbisik pada Devan setiap malam sambil berkata, bisakah kamu mati saja anakku? Devan yang mendengar itu dan berkata dalam hati, ibu maafkan aku enggak mau mati. Devan mendengar apa yang ayah Devan katakan kepada Devan, ketika Devan masih ada dalam perutmu mama. Anak ini harapan kita, aku tidak bisa mengalahkan kakakku, tapi anak ini akan jadi lebih baik daripada anak kakakku. Tidak, dia harus lebih baik, ucap ayahnya ketika Devan masih di dalam perut mamanya Devan. Ayah berharap Devan bisa mengalahkan Kajin, tapi Devan terlahir tanpa tangan kanan dan tanpa berkat dewa. Sebuah aib yang injak harapan kedua orang tuaku hanya dengan dilahirkan, itulah aku. Ucap Devan, di sebuah taman, di mana Kajin belajar berjalan bersama pelayan. Tuan muda Kajin, kesini, kemarilah tuan muda lihat kesini juga, ucap pelayan tersebut. Kajin pun tersenyum, para pelayan yang melihat senyuman Kajin tersebut terpanah, dengan senyuman sambil berkata, astaga, senyumannya mirip malaikat. Mama Devan yang melihat pelayan dan Kajin yang sedang belajar berjalan. Mama Devan berpikir dalam hati, Kajin sudah mulai belajar berjalan, dan kenapa perkembangan anak ini sangat lambat sekali. Di saat ketika Devan berhasil berdiri dan berjalan, sedangkan Kajin sudah bisa memegang pedang, apa gunanya berjalan sekarang? Di saat ketika pertama kali Devan pegang pedang, Kajin sudah berpengalaman tentang mana dan mulai latihan summon swordsmanship. Kalau saja anakku itu Kajin, ucap Mama Devan. Pada titik tertentu, Kajin menjadi orang yang membuat Devan kagum sekaligus iri. Pada musim dingin datang, di saat umur 7 tahun, Devan dikirim untuk menjadi salah satu bawahan Kajin. Dari luar, Devan dikenal sebagai orang yang dikirim untuk membantu dan mendukung Kajin sebagai sepupunya. Tapi sebenarnya, orang tuanya Devan menjual Devan dengan seharga 300.000 luden. Devan terengah-engah dengan darah mengalir dari kepala dan luka bekas cambukan. Dengan kondisi di mana Devan diikat di pohon, Kajin tertawa dan berkata, lihatlah dirimu Devan. Ini pertama kalinya aku melihat pengecut sepertimu, sambil mencambuk. Kajin tidak menyukaiku sejak awal, dan aku jadi tempat pelampiasannya Kajin. Kajin terlihat kegirangan, sambil berkata menangislah lagi dasar pengecut. Devan pun menahan dari cambukan dan harus menahan air mata. Bukan karena sakit, tapi karena sulit untuk menerima fakta kalau banyak orang dewasa yang menutup mata akan situasi yang aku alami. Musim dingin pun berlalu, pamanku dikenal sebagai orang hebat, tapi dia sudah lama sekali meninggalkan keluarganya dan tidak pernah kembali. Gara-gara itu, tidak ada yang mengendalikan Kajin sehingga dia tumbuh menjadi seorang penganiaya. Kajin pun melakukan pertarungan dengan bawahannya kesulitan menahan pedangnya Kajin karena kecepatan pedangnya tersebut. Sehingga pedangnya tersebut patah dan bawahannya pun mengaku kalah. Bakat superior dan berkat dewa pedang jadi racun baginya. Kajin pun tersenyum sinis dan bilang, kau kira sudah selesai kalau kau mengaku kalah, sambil mengayunkan pedangnya ke bawahannya tersebut. Kajin pun mengarahkan pedangnya ke Devan, dan bilang selanjutnya sini. Aku iri dengan kekuatan Kajin sambil menggigit kain yang dibalut di pedangnya tersebut. Devan pun bergegas berlari menghampiri Kajin, sambil berkata aku juga ingin menjadi kuat. Lalu keduanya mulai mengadu pedang. Kajin mengatakan berhenti menatapku seperti itu. Aku membencimu, seorang pecundang tanpa tangan. Beraninya kau menatapku seperti itu? Kau kira bisa mengalahkanku dengan berusaha keras? Kalau begitu coba saja,
orang sepertimu yang bekerja keras seumur hidupmu, tapi kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Sambil menginjak-injak tubuhnya Devon yang terbaring di tanah. Devon yang terbaring, berkata dalam hati, aku ingin menang, aku benar-benar ingin menang, tapi mimpiku tidak bisa kuraih, hanya dengan bekerja keras semata. Kajin mulai bermalas-malasan dengan latihannya saat Kajin dewasa, terlibat dalam alkohol wanita dan narkoba. Tapi Devon tetap tidak bisa mengalahkan Kajin. Dia adalah jenius pemalas, dan aku adalah idiot pekerja keras. Tapi posisi kami takkan seperti ini selamanya, ucap si Devon dalam hati. Dan akhirnya tibalah di podium pertandingan, di mana pertarungan Devon dengan Kajin. Dan mereka pun melakukan pertukaran ayunan pedang, dan akhirnya Devon terhempas. Devon pun mengeluarkan satu serangan yang mengarah ke Kajin. Aduh sial, penglihatanku, ucap Kajin dalam hati. Devon pun tiba-tiba muncul dari atas Kajin dan berteriak, Kajin. Sehingga terjadinya ledakan dari pertarungan tersebut. Semua orang kaget, dan mengatakan, One Armed Devon mengalahkan si Storm Sword Kajin. Sampai saat ini, rekor resmiku dengan Kajin adalah 21 pertandingan dan 21 kalah. Di umur 21 tahun akhirnya aku mengalahkan Kajin. Di pertandingan tidak resmi aku sering kali kalah hingga jumlahnya tak terhitung, dan orang-orang menyuruhku menyerah saja. Mereka selalu menertawakan aku, karena mereka menganggap aku membuang-buang waktu. Padahal aku cuma idiot tanpa bakat, tapi aku akhirnya bisa menang, ucap si Devon dalam hati. Orang-orang yang melihat pertandingan tersebut mulai meneriaki kata Devon, Devon. Devon mengatakan, sampai kapan kau kira kau bakal lebih kuat? Kajin yang mendengar ucapan Devon pun menjawab, aku kalah dari pecundang sepertimu. Devon yang mendengar perkataan Kajin pun mengatakan dalam hati, kalimat yang selalu kudengar ketika aku masih kecil, kalau saja kamu Kajin, kalau saja anakku Kajin. Dan Devon mengatakan langsung kepada Kajin, kalau saja aku jadi kau, aku takkan hidup sepertimu. Kajin yang mendengar ucapan Devon pun menjawabnya, kau dasar bajingan. Kalau aku jadi kau, aku takkan menyia-nyiakan hidupku dengan alkohol, narkoba, dan wanita. Aku bakal hidup dengan penuh makna daripada menginjak-injak orang lemah. Setelah pertandingan Devon pun meninggalkan arena pertandingan, dan berkata dalam hati, akhirnya aku menang, ini sudah. Tiba-tiba Kajin diam menusuk Devon dari belakang dengan menggunakan pedang, sehingga semua orang kaget dan berteriak, apa? Kajin menusuknya dari belakang. Devon pun mengatakan langsung kepada Kajin, kau brengsek sampai akhir ya Kajin. Devon mengatakan dalam hati, ini sakit, tidak, aku marah, akhirnya aku bisa mengalahkan Kajin. Kelihatannya aku tak bisa melanjutkan hidupku. Sword Sun, yang terkenal cuma bisa digunakan oleh keturunan langsung keluarga Simon. Yang juga mengandung mana dari keluarga Simon, mana anti-demon. Kecuali Miracle Saint Rayla muncul, aku takkan bisa bertahan hidup. Kau akan diingat sebagai pecundang, Kajin, ucap Devon kepada Kajin. Dan Devon pun pingsan, di penjara bawah tanah. Keadaan Devon dengan tubuh dan tangan terikat di belakang. Devon terbangun dan mengatakan, apa ini neraka? Pria yang berbadan besar tersebut menjawab neraka. Kau orang yang beruntung, siapa yang menduga kalau Miracle Saint Rayla muncul di arena? Devon yang mendengar ucapan pria tersebut mengatakan, Saint. Pria berbadan besar menjelaskan seperti Saint, dia menyembuhkan kau yang kotor dan rendahan. Sebuah keajaiban, seperti namanya, Devon yang mendengar perkataan pria besar tersebut pun mengatakan dalam hati. Jadi itu alasanku masih hidup, tapi seluruh tubuhku hancur, aku cuma bisa bernafas. Ucap Devon dalam hati, pria badan besar mengatakan, apa kau menandatangani perjanjian iblis? Devon yang mendengar ucapannya pun kaget, pria badan besar pun mengatakan, kenapa kau kaget sekali? Satu-satunya cara bagi pecundang sepertimu bisa mengalahkan Kajin adalah dengan menandatangani perjanjian dengan iblis. Orang tuamu pun juga mengakuinya, jadi tidak ada gunanya membantah. Devon yang mendengarnya pun mengatakan, jadi begitu sambil mengingat orang tuanya. Pengorbanan dan botol berisi darahmu untuk perjanjian telah ditemukan di rumah keluargamu. Kau adalah iblis yang mengorbankan 300 anak-anak polos untuk menjadi lebih kuat. Tuan muda Kajin menusukmu, sang iblis, demi melindungi kehormatan keluarga Simon. Pasti dia sedih sekali setelah menusuk sepupu dan teman masa kecilnya. Ucap pria berbadan besar, Devon yang mendengarnya pun tertawa.
Begitu ya, aku yang mengalahkan Kak Jin, tapi, bukan keluarga Simon. Keluargaku lebih memilih Kak Jin daripada aku, pria besar tersebut mengatakan kepada Devon. Kau sudah menodai kehormatan keluarganya, jadi semua mananya akan disegel, dan akan dijatuhi hukuman mati. Menderitalah selamanya, dan membusuk di penjara Devon, ucap pria tersebut. Sambil menyeret Devon ke penjara, urat nadi di lengan dan kakiku dipotong. Manaku disegel berlapis-lapis, dan begitulah Devon masuk penjara. Entah berapa lama kemudian Kak Jin pun datang mengunjungi Devon. Devon pun mengatakan Kak Jin. Kak Jin pun yang mendengar itu pun mengatakan, kau cocok sekali seperti itu Devon. Aku jadi Sword Emperor, orang-orang memujiku karena aku si jenius yang bekerja keras. Kak Jin pun tertawa sambil mengatakan, semuanya berkatmu, makasih banyak ya pecundang. Setelah Kak Jin mempermalukanku dan pergi, jumlah makanan yang dikirimkan kepadaku berkurang drastis. Pada akhirnya keadaan Devon pun memburuk, dan Devon mengatakan dalam hati, aku lapar, kalau aku mati, aku ingin mati secara terhormat, seharusnya aku mati di arena. Dingin, kalau saja aku tidak berlengan satu, apa hidupku akan berbeda? Kalau saja aku lahir di garis keturunan langsung. Kalau saja aku memiliki berkat Dewa Pedang Kesak. Kalau begitu, apa hidupku akan berbeda sambil mengingat masa kecilnya. Aku enggak mau mati, aku ingin hidup, ucap Devon dalam hati, sebelum hembusan nafas terakhirnya. Gemercik air dan sebuah cahaya terang. Oke, sekian untuk cerita hari ini. Jangan lupa untuk pantengin terus channel ini, untuk tahu kelanjutannya di chapter selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video.